Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Februari. Sebuah insiden keselamatan kerja dialami oleh maskapai penerbangan China Airlines kemarin. Saat melakukan operasi pelepasan roda pesawat, seorang staf terjepit oleh roda pesawat yang bengkok ke atas. Ia dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Ini adalah insiden keselamatan kerja terparah yang menimpa China Airlines dalam 5 tahun terakhir. Tanggal 21 pagi, seorang petugas terjepit oleh roda pesawat yang bengkok ke atas saat sedang melepas roda sebuah pesawat penumpang yang rusak. Walau staf lain di lokasi segera menyelamatkan dan melarikannya ke rumah sakit, ia tetap dinyatakan tewas akibat luka parah. Dari apa yang diketahui, insiden ini terjadi saat peralatan mekanis sedang dibongkar. Staf tidak memastikan apakah tekanan sisa peralatan tersebut benar-benar telah terlepas sehingga menyebabkan alat pengaman putus dan roda pesawat tersimpan kembali, yang akhirnya menyebabkan petugas terjepit hingga tewas. Pemkot Taoyuan telah meminta penghentian operasi dan hal ini akan ditindaklanjuti berdasarkan UU Insiden Keselamatan Kerja Parah. Insiden terbaliknya kapal cepat di Kinmen memicu ketegangan antar selat. Pihak Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan dukungan mereka terhadap perdamaian di Selat Taiwan dan meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengubah status quo secara sepihak. Kementerian Pertahanan Nasional menekankan bahwa Tentara Nasional menganut prinsip tidak berinisiatif melakukan intervensi atau memicu konflik, namun bersiaga penuh untuk menghadapi segala situasi. Kasus terbaliknya perahu cepat Tiongkok ditambah feri Kinmen dinaiki secara paksa oleh petugas maritim Tiongkok pada tanggal 19 membuat ketegangan di Selat Taiwan meningkat. Meski penasihat keamanan nasional AS Jacob Jeremiah Sullivan tidak memberikan komentar apapun tentang hal ini pada tanggal 21, ia menegaskan kembali dukungannya untuk perdamaian di Selat Taiwan. WAS juga meminta kedua pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog. Yeah, we are closely monitoring Beijing's actions. We continue to urge restraint and no unilateral change to the status quo, which has preserved peace and stability in the Taiwan Strait and throughout the region for decades. Kementerian Pertahanan MND mengaku tidak melihat adanya tindakan abnormal TPR. Terkait insiden Kinmen, Tentara Nasional menegaskan akan mematuhi prinsip tidak mengambil inisiatif untuk campur tangan dan meningkatkan konflik, namun siap memberikan dukungan jika diperlukan. 国军本着不直接介入、不升高冲突的原则，保持监控。若海巡有需求，依令实施应援。 Di sisi lain, 5 pejabat besar Komite Khusus untuk Tiongkok dari DPR AS berkunjung ke Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai pada pagi ini. Presiden Tsai menyatakan rasa terima kasih atas perhatian komite tersebut terhadap pertahanan diri Taiwan. Anggota DPR AS menekankan Taiwan adalah model kebebasan dan demokrasi di dunia dan berharap bisa mempererat hubungan Taiwan-AS. Statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Taichung dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 mencapai 22.278 kasus, tertinggi kedua di antara 6 kota. Di antaranya kasus yang terjadi pada pria muda berusia 24 hingga 29 tahun dan wanita dewasa berusia di atas 65 tahun telah meningkat secara signifikan. Menurut statistik pemerintah kota Taichung, jumlah laporan KDLT bertambah 3.546 kasus dibanding 10 tahun lalu menjadi 22.278 kasus pada tahun 2022, tertinggi kedua di antara 6 kota. Warga yang pernah mengalami KDLT mengaku hal ini berhubungan dengan tekanan hidup yang tinggi dan kendala komunikasi. Dari data analisis ditemukan korban pria berusia 24 hingga 29 tahun meningkat 225% dibanding 10 tahun yang lalu. Jumlah wanita berusia di atas 65 tahun juga meningkat 2 kali lipat. Yayasan Guardian of Hope memperkirakan suasana sosial telah berubah di mana anak muda laki-laki tidak lagi bersabar atau merasa malu untuk melapor. Sementara wanita berusia lanjut merupakan kaum rentan yang bergantung pada keluarga di usia lanjut yang menyebabkan konflik keluarga selama proses perawatan. 但到了年长的时候，他势必就是会还是需要依赖先生或者是子女来给予照顾，因为很多的因素没有办法到位的时候，他可能就会有一个受保的状况。 Pemerintah Taichung mengatakan jumlah KDLT bertambah sehubungan dengan peningkatan jumlah populasi Taichung dalam 10 tahun terakhir dan pemerintah akan mensosialisasikan konsep anti KDLT karena situasi serupa juga terjadi di kota lain sehingga mengimbau masyarakat untuk berani mencari bantuan dan menghentikan kekerasan. Yayasan Guardian of Hope mengimbau korban untuk mencari bantuan tempat tinggal dan ketenagakerjaan dengan menghubungi 113 dan 110. Sebuah tabrakan beruntun terjadi di Desa Tongsan, Yilan kemarin. Pengemudi truk derek yang menjadi penyebab kecelakaan mengaku kehilangan kendali atas kendaraannya karena konsentrasinya teralih saat mengangkat ponsel.
Ia menabrak total 10 mobil dan menimbulkan kemacetan parah di wilayah setempat. Untungnya mayoritas dari ke-16 korban di lokasi kejadian hanya mengalami luka ringan. Sebuah tabrakan beruntun terjadi di Desa Tongsan, Kabupaten Ilan pada Rabu malam, di mana sebuah truk derek menabrak 10 mobil penumpang yang sedang menunggu lampu lalu lintas. Ada mobil van yang tertabrak mencuat di atas partisi jalan, ada juga mobil yang tertabrak hingga bagian depannya hancur total. Untungnya mayoritas dari ke-16 korban hanya mengalami luka ringan. 10 diantaranya telah dilarikan ke rumah sakit. Investigasi menunjukkan tidak adanya kadar alkohol pada supir truk. Ia mengaku bahwa konsentrasinya teralih saat berupaya mengangkat ponsel, sehingga ia kehilangan kendali dan menyebabkan tabrakan. Minggu lalu, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen secara serentak. Usai pemilu dilaporkan sedikitnya 71 petugas pemilu mati kelelahan dan lebih dari 4.000 orang sakit karena kecapean. Pemilihan umum Indonesia berakhir dengan lancar pada minggu lalu. Namun beberapa hari setelah pemilu, Komisi Pemilihan Umum KPU pada tanggal 19 mengumumkan kabar duka bahwa sejauh ini setidaknya 71 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS meninggal karena kecapaian. Lebih dari 200 juta pemilih terdaftar dalam pemilu kali ini. Selain memilih presiden, pemilu kali ini juga memilih kepala daerah dan anggota DPR menjadi pemilu terbesar dan paling rumit di dunia. KPU mendirikan sekitar 820.000 TPS dengan 5,7 juta petugas KPPS pada hari pemungutan suara. Selain menjaga dan mengawasi ketertiban TPS selama kurang lebih 6 jam masa pemungutan suara, para petugas KPPS juga bertugas menghitung jumlah suara setelah pemungutan suara. Penghitungan suara di Indonesia dilakukan secara manual. Petugas KPPS memperlihatkan, membacakan, dan mencatat suara dengan cepat yang hampir tanpa henti memakan waktu lebih dari 10 jam untuk tuntas, menjadi tugas yang penuh dengan tantangan stamina bagi petugas pemilu. Pada pemilu Indonesia tahun 2019, lebih dari 550 petugas KPPS meninggal beberapa hari setelah pemilu. Banyak pihak yang menyarankan agar KPU Indonesia tidak mengharuskan pembukaan suara dalam satu hari dan menggunakan teknologi untuk membantu penghitungan suara. KPU pemilu kali ini menetapkan batasan usia atas petugas KPPS dan mewajibkan mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas. Namun sayangnya masih saja menyebabkan 71 orang meninggal. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengkaji dan mengadakan perbaikan dengan harapan tidak ada lagi petugas KPPS yang menjadi korban pada pemilu berikutnya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.